Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memilih bersikap realistis mengenai target di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup yang disebut sebagai grup neraka, Shin Tae-yong menargetkan Indonesia finish di posisi ketiga atau keempat. Indonesia tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan ranking FIFA terendah di grup, Indonesia menghadapi tantangan berat untuk bisa bersaing. Menurut Shin, target yang paling realistis adalah meraih posisi ketiga atau keempat. Ini akan membuka peluang bagi Timnas Garuda untuk melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong: kami berada di grup terkuat, tetapi kami tidak akan menyerah. Target kami adalah posisi ketiga atau keempat. Apakah Garuda Muda bisa meraih hasil yang diharapkan? Semua akan terjawab di laga-laga penting grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangannya mengenai peluang skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menyebut bahwa peluang Indonesia hanya sekitar 20–30%. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C yang disebut-sebut sebagai grup neraka, bersama sejumlah tim unggulan dengan pengalaman di Piala Dunia, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Selain itu, ada juga Cina dan Bahrain yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi. Kami sebenarnya berada di grup neraka. Kesempatan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 hanya sekitar 20–30%. Ini bukan hal mudah, ini sangat sulit, ujar Shin Tae-yong. Meski peluang lolos langsung terlihat kecil, Shin Tae-yong menargetkan posisi ketiga atau keempat di grup, yang memungkinkan Timnas Indonesia berjuang untuk tiket ke Piala Dunia melalui putaran keempat. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menekankan pentingnya perkembangan pemain muda di Timnas Indonesia. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan perkembangan berkelanjutan, hasil yang diinginkan akan datang dalam 5 tahun ke depan. Shin Tae-yong juga menekankan bahwa yang terpenting adalah usaha maksimal dari semua pihak, termasuk pelatih, pemain, dan federasi. Ia menyatakan tidak bisa memprediksi berapa poin yang akan diraih Timnas Indonesia, tetapi optimis akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Persiapan Timnas Indonesia untuk laga perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terganggu oleh hujan salju yang tak terduga di Jeddah, Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa fokus para pemain sempat terganggu karena hujan salju yang turun di hari kedua latihan. Meski begitu, kondisi pemain tetap dalam keadaan baik. Di sela-sela persiapan, 14 pemain Muslim Timnas Indonesia juga memanfaatkan waktu untuk melaksanakan ibadah umrah di Makkah. Di antaranya Ragnar Oratmangoen, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Meski hujan salju adalah fenomena yang jarang terjadi di Arab Saudi, Timnas Indonesia tetap berlatih maksimal di bawah pengawasan Shin Tae-yong yang terus memantau performa anak asuhnya. Shin Tae-yong menegaskan pentingnya peningkatan performa pemain menjelang pertandingan melawan Arab Saudi yang akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium pada Jumat dini hari, 6 September 2024. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang akan digelar di King Sport City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat, 6 September 2024, skuad Garuda akan melawan tim kuat Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi laga ini, terdiri dari 12 pemain dari Liga 1 dan 14 pemain yang berkarier di luar negeri. Namun, ada 2 pemain yang dipastikan absen, yaitu Martin Paes dari FC Dallas dan Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers U21. Martin Paes belum bisa dimainkan karena belum terdaftar, sementara Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Keduanya baru bisa tampil saat melawan Australia pada 10 September mendatang. Dalam laga melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong diprediksi akan menurunkan formasi 3-4-3. Hernando Ari kemungkinan besar akan mengisi posisi penjaga gawang, dengan trio bek Sandy Walsh, Jay Idzes, dan Rizky Ridho di lini belakang. Untuk posisi wingback,
Asnawi Mangkualam dan Kelvin Verdong diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan di sisi sayap. Sementara itu, di lini tengah, duet gelandang Tom Haye dan Nathan Choeon akan menjadi motor serangan. Di lini depan, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk akan beroperasi di sisi kanan dan kiri, dengan Ragnar Oratmangoen sebagai penyerang tengah. Laga ini akan menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi pada 6 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Menghadapi raksasa Asia yang pernah mengalahkan Lionel Messi dan Argentina di Piala Dunia 2022, pelatih Shin Tae-yong mengaku sudah menyiapkan taktik khusus untuk menjaga emosi anak asuhnya. Shin Tae-yong menyadari bahwa Arab Saudi memiliki gaya bermain yang keras dan kerap memancing emosi lawan. Pemain yang biasa bermain kasar tidak akan berubah. Tapi, hal itu tidak akan jadi masalah bagi kami, ujar Shin dalam sesi latihan di Senayan. Menurutnya, kunci sukses menghadapi Arab Saudi adalah dengan tetap tenang dan memanfaatkan gaya kasar mereka. Pelatih berusia 53 tahun ini menekankan pentingnya mengantisipasi provokasi dari para pemain Arab Saudi, khususnya para bek. Kami harus memanfaatkan kekasaran mereka untuk keuntungan kita, tambahnya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, yakin tim Garuda Muda bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan digelar di Chili. Optimisme ini muncul setelah melihat persiapan dan performa anak asuhnya. Saat ini, Timnas U20 tengah bertanding di turnamen Seoul Earth On Ice Cup 2024 di Korea Selatan. Ajang ini menjadi persiapan mereka jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025, yang juga menjadi jalan menuju Piala Dunia U20. Garuda Muda mengawali turnamen dengan kemenangan gemilang 2-1 atas Argentina pada Rabu, 28 Agustus. Namun, pada laga kedua, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-2. Indra Syafri mengatakan, timnya terus berproses dan telah melakukan berbagai terobosan untuk memperbaiki performa. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang selalu mendukung. Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan, TC, di lapangan ABC, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 30 Agustus 2024, dengan mengenakan jersey latihan baru. Sesi ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi dua laga awal grup C, salah satunya melawan Arab Saudi pada 6 September 2024. Dalam TC yang dimulai pukul 17 WIB, terlihat 12 pemain yang hadir dari total 26 pemain yang dipanggil. Beberapa nama yang ikut latihan di Jakarta antara lain Hernando Ari, Witan Sulaiman, dan Ramadan Sananta. Para pemain mengenakan jersey latihan baru yang didominasi warna putih merah, sementara kiper mengenakan kombinasi hitam putih. Jersey pelatih tak kalah keren, dengan perpaduan biru dongker hijau. TC ini akan berlangsung hingga Sabtu, 31 Agustus 2024, sebelum tim bertolak ke Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024. Kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek muda Justin Hubner mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan ikut latihan di Jakarta jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong telah merilis daftar 26 pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski masuk dalam daftar, Justin Hubner, bek yang berkarier di Wolverhampton Wanderers U21, tidak akan ikut bergabung dengan skuad di Jakarta.